Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan peserta SKB, tetap semangat, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Kawan-kawan peserta SKB, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan dan tata cara atau prosedur pelaksanaan praktek kerja. Namun sebelum itu, kita sangat mengapresiasi kawan-kawan yang sedang berjuang. Kita mengerti bagaimana sebenarnya perasaan ketika menghadapi detik-detik mau ujian SKB ini. Dan tentu saja, selain kita berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan sisakan juga bahwa keyakinan kita bahwa rezeki tidak akan kemana. Dari sini kita bertolak, namun ini bukan akhir dari cerita. Jadi tetap berusaha dan yakinlah bahwa rezeki itu tidak akan kemana. Oke kawan-kawan peserta SKB Kemenak. Nah, dalam praktek kerja ini banyak sekali yang bertanya apa yang harus kita persiapkan. Dan sebenarnya pada video-video sebelumnya sudah pernah saya singgung. Namun dalam kali ini kita akan coba mengulas juga. Yang pertama itu adalah pastikan bahwa kawan-kawan mengerti, paham dengan tugas ataupun job kerja masing-masing. Nah, kalau misalnya penghulu apa kerjanya, kalau guru apa kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu itu, yang kedua adalah jiwain setiap poin-poin dari tugas dan wewenang kita. Jadi sehingga ketika kita menjiwain, maka penjelasan ketika kita ditanya nanti tidak kaku, tidak seperti hafalan, tidak rigid. Nah, kalau kita tidak menjiwain, maka hafalan kita itu sebatas seperti hafalan, dan ini sangat tidak mengenakan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui job desk ini? Nah, sebenarnya setiap formasi jabatan itu ada aturannya mengenai tentang tugas, wewenang, bahkan sampai gaji dan tunjangan. Bahkan sudah ada sebagian itu sudah diundang-undangkan seperti undang-undang guru dan dosen. Maka hal-hal yang seperti ini harus kawan-kawan ketahui. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, seperti kata orang, banyak jalan menuju Kemenak. Nah, yang pertama itu kawan-kawan bisa mencari di internet. Itu banyak aturan-aturan ataupun undang-undang yang menjelaskan tugas, wewenang, formasi yang kita ambil. Yang kedua, kalau kawan-kawan punya kenalan ataupun family, tanya yang di satuan kerjanya masing-masing. Maka ini akan lebih baik lagi. Nah, jadi pastikan kita tahu dulu job kita masing-masing. Kalau ini kita tidak paham, maka ini fatal sekali. Sangat fatal keadaannya. Bagaimana mungkin kita mengambil suatu formasi tapi kita tidak paham tugas dan wewenangnya. Nah, kemudian kita akan mengulas bagaimana gambaran teknis pelaksanaan praktek kerja nanti. Nah, dalam hal ini tentu saja kita persiapkan juga seperti yang kemarin, yang seperti dalam hal wawancara, persiapkan juga alat-alat tempur. Nah, seperti laptop, kemudian aplikasinya, kemudian kuota, dan lain sebagainya. Dan pastikan itu berfungsi. Nah, kemudian yang kedua, praktek kerjanya. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan. Apakah seperti wawancara biasa, kita ditanya, kemudian kita menjawab tentang kerja kita, atau ada semacam praktik seperti misalnya guru mempraktekkan micro teaching. Maka dalam hal ini untuk ketentuan pastinya kita akan lihat pengumuman selanjutnya. Nah, untuk kepastian ini kawan-kawan pastikan juga selalu melihat di halaman website Kemenak dan juga di satuan kerja masing-masing. Nah, pantengin terus di satuan kerja masing-masing karena biasanya untuk teknis pelaksanaan detail biasanya ini di satuan kerja masing-masing. Nah, jadi di sana nanti akan diberitahu apa saja persiapan-persiapan teknis yang perlu dipersiapkan. Misalnya kayak dosen ataupun guru biasanya itu nanti di pengumuman itu juga diberitahu persiapan ataupun hal-hal yang dibutuhkan, entah seperti kurikulum, RPP, persiapan untuk micro teaching dan lain sebagainya. Namun secara umum bagi formasi yang tugasnya itu berbentuk praktek, maka biasanya itu
dipraktekkan seperti guru dan dosen, ataupun juga misalnya seperti widyaswara, ataupun juga seperti penghulu. Namun bagi formasi-formasi yang sedikit sulit seperti analisa-analisa, nah kira-kira bagaimana ini mempraktekkannya? Nah, maka dalam hal ini ada kemungkinan seperti wawancara juga, seperti wawancara biasa, atau juga nanti bisa juga dipraktekkan dengan misalnya membuat laporan-laporan ataupun analisa sederhana. Namun tentu saja untuk masalah ini akan kita lihat pengumuman dari satuan kerja masing-masing apa yang mereka minta, apakah itu berbentuk laporan ataukah itu membuat hal ini hal itu, kita akan pastikan setelah pengumuman dari satuan kerja masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara kita mempraktekkan kerja kita dalam keadaan daring seperti ini? Maka dalam hal ini mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja seperti wawancara biasa, yaitu ada pertanyaan dan kita menjawab tentang tugas-tugas kita. Dan yang kedua adalah kita mempraktekkannya. Maka dalam hal praktek ini bisa saja kita mempraktekkannya mungkin pakai PowerPoint. Nah, jadi kawan-kawan siapkan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu mungkin akan kawan-kawan share di aplikasi Zoom. Jadi ketika kita mempraktekkan kerja, maka kita juga memperlihatkan PowerPoint yang sudah kita persiapkan. Atau apakah mungkin, nah dan ini kemungkinan bagi guru dan dosen, apa mungkin nanti memakai papan tulis. Nah, ini ada sebagian menggambarkan mungkin bisa saja nanti pakai papan tulis. Nah, kita menulis di papan tulis, kemudian laptop kita arahkan. Nah, di sanalah kita menjelaskan micro teaching yang kita sudah persiapkan. Namun tentu saja untuk papan tulis ini kemungkinan kecil mungkin. Tapi kita akan lihat pengumuman selanjutnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mempraktekkan kerja kita, maka itu akan kita ditanya tentang masalah tugas-tugas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan formasi yang kita ambil. Jadi, secara ringkasnya, dalam praktek kerja kali ini, kawan-kawan persiapkan baik itu teorinya ataupun tugas dan fungsi yang kita emban. Yang kemudian yang kedua, persiapkan juga misalnya kalau bagian analisa-analisa, siapkan juga misalnya analisa-analisa sederhana. Kemudian bagi dosen dan guru, persiapkan micro teaching, dan micro teaching ini sudah jelas menjadi langganan di dalam praktek kerjanya. Dan tentu saja kawan-kawan kuasain semuanya ini, baik mengenai tugas dan wewenang dan juga praktek kerjanya, dan juga bagaimana kawan-kawan dapat mengaplikasikan aplikasi Zoom. Jadi semuanya itu harus sudah dipersiapkan, dan mulai dari sekarang kawan-kawan latihan, dan mudah-mudahan sukses. Dan tentu saja kawan-kawan jangan lupa terus pantau pengumuman-pengumuman baik dari Kemenak maupun dari satuan kerja masing-masing. Dan jangan lalai, karena kelalaian kawan-kawan sedikit saja dalam masalah hal ini, apalagi masalah aturan-aturan, dapat berakibat fatal. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya tidak seperti itu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan semua sukses, terus semangat, dan juga jangan lupa berdoa, minta juga kepada orang tua. Mudah-mudahan ujian kawan-kawan lancar dan lulus. Demikian saja, ikuti terus video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.